Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai tujuan tasawuf. Anggota pertama Fikri Husin Batubara, anggota kedua Ibnu Habib Nainggolan, dan anggota ketiga Lutfi Farhan. Pembahasan yang pertama, tujuan tasawuf. Pada dasarnya, hakikat tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyucian diri dan perbuatan-perbuatan amaliyah Islam. Oleh karena itu, beberapa tujuan tasawuf adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Tasawuf memiliki tujuan yang lebih baik, yaitu kebersihan dan kesucian diri dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tasawuf tidak boleh melanggar apa-apa yang telah jelas diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam akidah, pemahaman, ataupun tata cara yang dilakukan. Mustafa Juhri mengatakan bahwa tujuan perbaikan akhlak itu ialah untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah sehingga hati menjadi suci dan bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima nur cahaya dari Tuhan. Ada beberapa peran tasawuf dalam kehidupan modern. Antara lain, yang pertama, menjadikan manusia berkepribadian yang soleh dan berakhlak yang baik. Yang kedua, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sebagai obat mengatasi krisis kerohanian manusia atau dekadensi moral. Menurut Rifai pada tahun 2002, tujuan tasawuf adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan aspek moral. Yang kedua, ma'rifatullah. Yang ketiga, membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah secara mistis, filosofis, pengkajian garis hubungan antara Tuhan dan makhluk, terutama hubungan manusia dengan Tuhan. Tujuan tasawuf adalah berada sedekat mungkin di sisi Allah dengan mengenalnya secara langsung dan tenggelam dalam kemahaesaannya yang mutlak. Dengan kata lain, bahwa sufi yaitu seorang ego pribadinya sudah lebur dalam pelukan keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua rahasia yang membatasi dirinya dengan Allah tersingkap atau kasyaf. Dan di sisi lain, hakikat tasawuf itu sama dengan tujuan tasawuf, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf itu diciptakan hanya sebagai media lintasan untuk mencapai maqasid al-syar'i atau tujuan-tujuan tasawuf. Adapun tujuan-tujuan tasawuf diantaranya, yang pertama, berupaya menyelamatkan diri dari akidah-akidah syirik dan batil. Yang kedua, melepaskan diri atau takholil dari penyakit kalbu. Yang ketiga, menghiasi diri dengan akhlak Islam yang mulia. Yang keempat, menggapai derajat ihsan dalam ibadah. Yang kelima, menstabilkan akidah sunnah ilahiyah atau persahabatan ketuhanan, dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hamba-hambanya dari atas atau ars dan meliputi mereka dan segala arah dengan ilmu atau kekuasaan, kudrat, pendengaran, samak, dan penglihatannya basor. Yang keenam, menggapai kekuatan iman dan yang dulu pernah dimiliki para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara mencapai tujuan tasawuf. Untuk mencapai tujuan ini, seorang sufi harus menjalani proses dan latihan spiritual yang panjang, yaitu melalui tahapan pensufian menuju Allah yang disebut dengan maqamat Abu Nas Asrat. 1. Tobat, 2. Wara, 3. Zuhud, 4. Fakir, 5. Sabar, 6. Tawakal, 7. Ridha. B. Abu Bakar Al-Kalab Az-Adzi. 1. Tobat, 2. Zuhud, 3. Sabar, 4. Fakir, 5. Tawat 6. Tawah 7. Tawakal, 8. Ridha, 9. Mahabbah, 10. Marifah. C. Abu Said bin Abu Kair. 1. Niat, 2. Inabah atau pengesalan,
3 tobat, 4 irada atau kemampuan, 5 mujahadah, 6 muraqabah, 7 sabar, 8 zikir, 9 diriksa, 10 dan lain-lain. Pengembaraan spiritual yang dilakukan seorang sufi untuk menemukan hakikat dan ma'rifat tersebut seringkali memiliki kecenderungan yang berbeda, sehingga muncullah beberapa tokoh sufi yang menonjol dalam pengalaman rohani tertentu seperti zuhud, mahabbah, fana, hulu, wahdatul wujud, dan lain-lain. 1. Zuhud artinya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Di antara beberapa tokoh zuhud yang terkenal adalah Sa'id bin Musayyab, murid dari Abu Hurairah, Hasan Basri. 2. Mahabbah. Tokoh mahabbah yang terkenal adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah dilahirkan di Basrah. Hidupnya bermula sebagai hamba sayang, kemudian mengabdikan hidupnya dengan sholat dan berzikir sepanjang malam. Bagi Rabi'ah, zuhud harus dilaksanakan dengan mahabbah, rasa cinta yang mendalam. Kepatuhan kepada Allah bukanlah tujuannya, karena ia tidak mengharapkan nikmat surga dan tidak takut azab neraka. 3. Fana dan baqo. Lewat penghancuran muncullah kekekalan. Fana artinya sirna, hancur, lebur atau hilang, sedangkan baqo artinya kekal, abadi dan senantiasa ada. Jadi ketika sufi mencapai tingkat ini, ia merasa fana, yaitu sirna, sifat yang tercela, dan muncullah sifat yang terpuji. 4. Ittihad. Ittihad yaitu pengalaman kesatuan seorang sufi. Seorang sufi akan mabuk dalam kenikmatan bersatu dengan Allah. Dalam kondisi seperti ini tidak jarang muncul ucapan-ucapan mengganjal seperti kata-kata an al-haq, aku adalah al-haq, aku adalah yang satu. 5. Hulul. Tokoh yang terkenal dalam hulul adalah Abu Mansur al-Hallaj. Menurutnya tingkat fana yang dicapai oleh para sufi bukan hanya membawa kepada ittihad, tetapi lebih jauh lagi, yaitu hulul. Hulul yaitu tepatnya sifat ketuhanan kepada sifat kemanusiaan. 5. Wahdatul wujud. Doktrin ini bertolak dari pandangan bahwa semua wujud hanya mempunyai satu realitas tunggal, ya Allah Subhanahu wa taala. Adapun alam semesta yang serba ganda ini hanyalah wadah penampakan diri dari nama dan sifat-sifat Allah dalam wujud terbatas. Tokoh kemuka dalam Wahdatul Wujud adalah Ibnu Arabi.